teman-teman, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini Miss Winda mau bawain renungan dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Oke, 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Miss Winda bacakan ya. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang-orang yang merindukan kedatangannya. Oke, teman-teman, renungan hari ini berbicara tentang pelayanan ya, dimana Yesus itu menyelesaikan pelayanannya dengan baik, gitu, tanpa ada kesalahan. Mungkin kalau kita sendiri ya, terutama Miss Winda, hal yang paling dirindukan ketika Miss atau teman-teman melakukan kesalahan adalah kesempatan kedua, dengan tujuan supaya kita bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Tapi meskipun kadang kita sudah mendapatkan kesempatan kedua, sulit banget gitu loh untuk mendapatkan atau untuk memperbaikinya. Bahkan untuk mendapatkan kesempatan kedua itu juga sulit. Karena apa? Karena nggak semua kesalahan yang sudah kita buat bisa diperbaiki dengan kesempatan kedua gitu. Nah, renungan hari ini di 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8 ini menceritakan di mana Rasul Paulus itu menasihati Timotius dengan serius. Agar apa? Agar Timotius memberitakan firman dalam segala waktu dan keadaan. Karena di ayat 2 ya tadi kalau nggak salah, di situ ada tertulis, karena akan tiba waktunya orang-orang gak mau lagi menerima ajaran yang sehat, melainkan ajaran guru-guru palsu yang hanya untuk memuaskan keinginan mereka gitu. Nah, jadi di situ juga dibilang, jadi selama masih ada orang yang mau mendengarkan kebenaran Allah, Timotius harus menguasai diri dalam segala hal. Ketika kita memberitakan pelayanan atau Injil Tuhan gitu, kita itu harus sabar menderita, sabar ketika ada penolakan gitu. Jadi ketika Timotius harus memberitakan Injil, dia harus bisa menguasai diri dalam segala hal. Dia harus sabar dalam penderitaan, melakukan pemberitaan Injil, dan menunaikan tugas-tugas pelayanannya. Nah, kehidupan kita ini
diibaratkan itu sebuah pertandingan ya teman-teman. Yang menjadi pemenangnya itu bukan siapa yang duluan sampai di garis finish, tapi siapa yang bisa mengakhiri pertandingan itu dengan baik sampai tiba di garis finish gitu. Artinya kita itu sudah melakukan apa yang Tuhan mau gitu. Kita sudah melakukan tiap pekerjaan atau tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan. Kita telah mengerjakan tiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan baik gitu. Sama seperti Paulus. Paulus sendiri telah mencapai akhir dan ia berhasil memelihara imannya. Dan kini ia berharap selama Timotius masih hidup, ia harus memaksimalkan kesempatan agar ia dapat menyelesaikan pertandingan kehidupan dengan baik dan meraih mahkota kebenaran. Tadi kan kehidupan kita ini diibaratkan sebagai sebuah pertandingan gitu. Nah, kalau kita pikir-pikir kan hidup kita ini sangat singkat ya gitu. Makanya hari ini kita diingatkan bagaimana caranya dengan hidup kita yang sangat singkat ini, dalam waktu yang singkat ini Tuhan itu kan memberikan kesempatan kepada manusia, baik kesempatan untuk bertobat ataupun kesempatan untuk melayaninya. Tapi terkadang kesempatan itu hanya datang satu kali dan harus segera dimanfaatkan. Karena apa? Karena akan ada saatnya ketika kita akhirnya bertindak, tetapi momen tersebut sudah lewat gitu. Jadi contohnya kayak gini nih. Ini Miss Winda juga ya. Miss Winda juga lagi berjuang di titik ini gitu. Kayak ngumpulin, kita kan ada tugas untuk mengumpulkan renungan gitu. Nah, ibarat katanya ini loh, Tuhan kasih kesempatan untuk kita. Ini salah satu bukti pelayanan kita untuk Tuhan gitu. Tapi kalau Miss Winda itu agak jarang mengumpulkan gitu, karena dengan alasan nggak ada waktu gitu, semua amat ya gitu. Padahal sebenarnya kita itu bisa mengatur waktunya gitu, karena kan buktinya kita itu bisa beberapa kali mengumpulkan tugas tersebut, karena waktu yang kita miliki itu sama 24 jam gitu. Memang dari diri kita sendiri sih yang perlu lebih semangat lagi gitu. Nah, nanti mau kumpulin nih, mau berubah, mau kumpulin lah renungannya setiap hari gitu. Tapi ibarat katanya udah terlambat gitu, karena kan kita nggak tahu kedepannya akan ada apa aja yang terjadi nanti gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Terkadang kan kesempatan itu hanya datang satu kali dan kita harus segera memanfaatkan, karena akan ada saatnya ketika kita bertindak, momen tersebut sudah lewat gitu. Nah, dan ternyata bukan hanya itu juga, ada janji Tuhan yang indah bagi kita semua, yang menyelesaikan pertandingan dengan baik, yaitu mahkota kebenarannya. Nah, mahkota kebenaran itu kayaknya indah ya, namanya juga mahkota, berarti kita adalah pemenangnya gitu. Nah, berarti kita juga setiap kita semuanya punya kesempatan untuk mendapatkan mahkota kebenaran itu. Itu janji Tuhan yang harus kita ingat dan pegang gitu. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk peka. Jadi ternyata teman-teman, inti dari semuanya adalah dibutuhkan kepekaan. Kita itu harus peka
terhadap setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk memberitakan kebenarannya. Meskipun kadang dalam keadaan yang tidak baik atau waktunya enggak tepat, tapi selama masih ada kesempatan kita perlu menguasai diri dan menyelesaikan tugas kita dengan kesempatan yang telah Tuhan sediakan. Oke teman-teman, renungan hari ini mengingatkan kita untuk kita peka terhadap setiap kesempatan yang Tuhan berikan, dan ketika kita melakukan kesempatan itu dibutuhkan penguasaan diri. Oke, sampai di sini ya teman-teman renungan hari ini. Kita sama-sama belajar untuk lebih peka terhadap kesempatan yang Tuhan berikan, dan ketika kita melakukan kesempatan itu kita sama-sama belajar juga untuk menguasai diri kita. Oke teman-teman, selamat belajar dan selamat